Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jemaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena sungguh takwa adalah sebaik-baik bekal menuju akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jemaah sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang singkat ini, khatib akan membawakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kisah tentang Abu Wa'il Syafiq bin Salamah al-Asadi yang menceritakan tentang pertemuannya dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Ketika itu, seusai sholat subuh, Abu Wa'il pergi ingin menemui Abdullah ibn Mas'ud. Dan setelah sesampainya ia di rumah Abdullah ibn Mas'ud, Abu Wa'il pun mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Abu Wa'il pun diizinkan masuk. Akan tetapi Abu Wa'il memilih untuk menunggu sejenak di luar hingga datang seorang budak dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau diam saja? Marilah masuk." Abu Wa'il pun masuk dan melihat Abdullah ibn Mas'ud sedang duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya, "Apa yang menghalangimu masuk? Padahal sudah kami persilahkan." Abu Wa'il pun menjawab, "Tidak mengapa. Hanya saja aku mengira kalau di antara keluarga engkau masih ada yang tertidur." Lantas Abdullah ibn Mas'ud pun menjawab, "Apakah engkau mengira bahwasanya keluarga Ummi Abdullah ini adalah orang yang lalai?" Kemudian Abdullah ibn Mas'ud pun meneruskan zikirnya yang sempat terhenti hingga ia mengira kalau matahari telah terbit. Abdullah ibn Mas'ud pun memanggil budaknya dan menyuruhnya untuk melihat keluar.
apakah matahari telah terbit atau belum. Dan ternyata matahari pun belum terbit. Lantas Abdullah ibnu Mas'ud meneruskan zikirnya hingga kali ini ia benar-benar merasa benar-benar matahari telah terbit. Dan setelah dipastikan kembali ternyata benar, matahari pun telah terbit. Abdullah ibnu Mas'ud pun mengucapkan, Alhamdulillahilladzi aqalana yawmana hadza wa lam yuhlikna min dunubina. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan hari kami ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah tersebut mencerminkan gambaran kehidupan salafus salih yang penuh dengan vitalitas serta motivasi tinggi untuk mengoptimalkan waktu pagi. Terutama para sahabat yang dengan kedalaman ilmu agama mereka dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan juga Ibnul Qayyim pernah berkata, di antara perkara yang dibenci pada kalangan salaf adalah tidur di antara seusai salat subuh hingga matahari terbit. Pasalnya itu adalah waktu aktivitas yang memiliki nilai istimewa di sisi Rabb semesta alam. Bahkan kalaupun seorang berjalan semalam suntuk, maka tidak diperbolehkan untuknya tidur pada waktu tersebut hingga matahari terbit. Karena itulah awal hari dan kuncinya. Waktu turunnya dan ditetapkannya pembagian rezeki seorang hamba serta keberkahan ilahi. Saat itu pula lah pergerakan hari dimulai. Keadaan seluruhnya bergantung pada momentum tersebut. Maka sekiranya seorang harus tidur, maka tidur tersebut dilakukan dalam keadaan darurat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jemaah sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu pagi adalah waktu yang memiliki nilai istimewa di sisi Rabb semesta alam. Waktu yang penuh berkah lagi berharga. Hal ini berdasarkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta kepada Allah agar diberikan keberkahan pada waktu pagi untuk umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak selayaknya mengisi waktu paginya dengan tidur tanpa ada kebutuhan, dengan tidur tanpa adanya sifat tanpa ada sebab yang bersifat darurat. Sebab pagi hari adalah laksana muda yang penuh dengan vitalitas, dan sore hari ibarat masa tua yang hanya menyisakan tubuh tanpa daya. Orang yang bijak hendaknya ia memanfaatkan waktu paginya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh zikir merupakan amal yang sangat agung. Dengan zikir akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Dengan zikir akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-A'raf ayat 35. Maka marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir juga merupakan tameng, penghalang dari perbuatan-perbuatan buruk, dari godaan-godaan setan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah agar senantiasa kita berzikir kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.